Dituduh gila karena curiga suami selingkuh. Akhirnya kubuktikan kewarasanku dengan menyeret mertua melihat langsung anak kesayangannya sedang menyuapi wanita lain di hotel. Mertua malah pingsan dan buat geger semua orang di hotel. Halo sobat semuanya. Sebelum kita bahas lebih dalam, yuk klik tombol subscribe dan like dulu supaya kita bisa terus berbagi kisah menarik lainnya. Coba tulis di kolom komentar. Bapak Ibu lagi nonton dari kota mana nih? Semoga hari ini membawa keberkahan, rezeki yang berlimpah, dan kebahagiaan lahir batin bagi kita semua. Amin. Kalau ada penghargaan untuk istri paling berhalusinasi tahun ini, sepertinya pialanya sudah ada di lemari pajangan rumahku, tepat di sebelah foto pernikahanku yang mulai berdebu. Namaku Sinta, dan menurut suamiku serta keluarga besarnya, aku ini sedang mengalami gangguan jiwa ringan akibat kurang piknik. Lucu sekali rasanya dituduh gila oleh orang-orang yang justru sedang menutupi kebohongan mereka sendiri dengan topeng tebal setebal bedak ibu-ibu kondangan. Semuanya bermula dari hal-hal kecil yang mereka sebut sebagai paranoid. Padahal itu hanyalah insting seorang istri yang masih berfungsi dengan sangat baik. Perubahan Bagas itu tidak terjadi dalam semalam seperti dongeng candi Prambanan yang dibangun 1000 jin. Semuanya perlahan tapi pasti, seperti keran air yang bocor halus, tidak sadar kalau tagihan air tiba-tiba membengkak di akhir bulan. Awalnya, dia mulai sering pulang larut dengan alasan klise seperti lembur mengejar tenggat waktu proyek atau mengawasi tukang yang kerjanya lelet. Sebagai istri kontraktor, aku sebenarnya sudah kenyang dengan alasan debu semen dan adukan pasir. Tapi kali ini ada yang beda. Dulu, seberapapun capeknya Bagas pulang kerja, baunya ya tetap bau keringat campur matahari, bau yang jantan dan pekerja keras. Belakangan ini, dia pulang dengan aroma bunga melati campur vanila yang lembut, jenis wangi yang jelas tidak mungkin berasal dari kuli bangunan, kecuali kuli bangunannya rajin luluran setiap jam istirahat. Hidung perempuan itu kadang lebih tajam dari anjing pelacak di bandara kalau urusan mencium ketidakberesan rumah tangga. Suatu malam, saat dia melemparkan kemeja kotornya ke keranjang cucian, aku iseng mencium kerah bajunya dan baunya asing sekali. Waktu aku tanya, Bagas malah tertawa renyah. Jenis tawa yang dibuat-buat supaya terdengar santai. Dia bilang itu pewangi pakaian baru di tempat penatu langganan dekat kantornya. Padahal setahuku, penatu kiloan itu pakainya pewangi aroma mawar pasaran yang baunya bikin pusing, bukan aroma elegan seperti parfum mahal ini. Tapi ya sudahlah. Aku mencoba menelan alasan itu bulat-bulat meski rasanya nyangkut di tenggorokan. Ponsel Bagas pun mendadak naik status menjadi benda keramat yang tidak boleh disentuh siapapun, termasuk aku. Dulu dia sering meletakkan ponselnya sembarangan di meja makan atau di sofa sambil diisi dayanya. Sekarang benda pipi itu selalu menempel di tangannya bahkan saat dia masuk ke kamar mandi. Pernah sekali aku meminjam ponselnya karena punyaku habis baterai dan aku perlu melihat resep masakan. Reaksinya sungguh luar biasa heboh. Dia merebut ponsel itu dengan gerakan refleks secepat kiper menangkap bola penalti. Matanya melotot seolah aku baru saja memegang granat aktif yang siap meledak. Alasannya, banyak data rahasia proyek dan angka anggaran yang tidak boleh dilihat orang lain. Seakan-akan aku ini mata-mata perusahaan saingan yang paham soal harga semen dan besi beton. Alih-alih minta maaf atau gugup karena ketahuan bertingkah aneh, Bagas malah menatapku seolah aku baru saja mengaku melihat alien mendarat di halaman belakang. Dia mulai membangun narasi bahwa aku ini terlalu lelah mengurus rumah dan anak kami, Rio, sehingga otakku mulai menciptakan drama yang tidak ada. Dia bilang aku butuh istirahat, butuh tidur lebih lama, atau mungkin butuh vitamin otak. Caranya bicara sangat halus, sangat tenang, sampai-sampai aku sempat meragukan kewarasanku sendiri di depan cermin kamar mandi. Apa benar aku cuma kurang tidur? Apa benar bau parfum itu cuma imajinasiku karena hidungku lagi mampet? Tentu saja, drama ini kurang lengkap tanpa kehadiran juri agung, Ibunda Ratna tercinta, ibu mertuaku yang mulutnya kadang lebih pedas dari sambal bawang level 10. Bagas, anak laki-laki kesayangan yang tidak pernah salah di mata ibunya, rupanya rajin curhat soal kelakuanku yang katanya makin hari makin aneh. Tanpa pemberitahuan, Bu Ratna dan Pak Hadi datang ke rumah kami di akhir pekan, bukan untuk menengok cucu, tapi untuk melakukan apa yang mereka sebut sebagai intervensi keluarga. Mereka duduk di sofa ruang tamu dengan wajah serius.
Seolah-olah aku baru saja ketahuan menggelapkan uang negara. Ruang tamu rumahku mendadak berubah fungsi menjadi ruang sidang pengadilan pidana di mana aku adalah terdakwa tunggal tanpa pengacara. Bu Ratna memulai ceramahnya dengan nada prihatin yang dibuat-buat, menanyakan kabarku, lalu pelan-pelan menyusupkan racun dalam kalimatnya. Beliau bilang kalau Bagas cerita aku sering marah-marah tanpa sebab, sering menuduh yang tidak-tidak, dan sering melamun. Aku cuma bisa bengong sambil memegang toples nastar. Bingung harus menjawab apa karena memang aku tidak merasa melakukan semua itu. Aku cuma bertanya soal wangi parfum dan kenapa dia pulang telat. Itu saja. Tapi di versi cerita Bagas, aku digambarkan seperti monster posesif yang mengekang suaminya mencari nafkah. Kalimat Bu Ratna yang paling menohok adalah ketika beliau menyarankan aku untuk pergi ke orang pintar atau psikiater. Katanya, jangan-jangan ada yang mengirim guna-guna sampai aku jadi gelisah terus bawaannya. Padahal, satu-satunya yang mengirim kegelisahan ke rumah ini adalah anak laki-lakinya sendiri yang mulai genit di luaran sana. Aku mencoba membela diri, menjelaskan soal kecurigaanku dengan nada pelan supaya tidak dianggap melawan orang tua. Tapi respon Bu Ratna justru sangat menggelikan kalau diingat-ingat sekarang. Beliau malah tertawa sinis sambil mengibaskan tangannya, bilang kalau Bagas itu terlalu sibuk cari uang buat beli susu anak dan bedah istrinya. Mana sempat dia main gila sama perempuan lain. Pak Hadi, bapak mertuaku yang biasanya pendiam, kali ini ikut angkat bicara untuk memperkeruh suasana. Beliau menambahkan kalau istri yang tidak bersyukur itu rezekinya bakal seret. Menurut beliau, harusnya aku berterima kasih punya suami yang mapan, bukan malah mencurigainya macam-macam. Aku merasa kerdil sekali saat itu, dikeroyok oleh 3 orang dewasa yang satu suara memojokkanku. Rasanya mau teriak, tapi nanti malah makin dibilang gila. Mau nangis, nanti dibilang drama. Jadi aku cuma bisa menunduk sambil meremas ujung daster, menahan emosi yang sudah sampai di ubun-ubun. Puncak dari kegilaan hari itu adalah ketika Bagas dengan wajah tanpa dosa memeluk ibunya sambil memasang tampang memelas. Seolah dia adalah korban kekejaman rumah tangga. Dia minta didoakan supaya aku cepat sadar dan kembali menjadi istri yang penurut seperti dulu. Bu Ratna mengelus kepala anaknya yang sudah tua bangka itu dengan penuh kasih sayang, lalu menatapku tajam seakan memberi peringatan keras. Katanya, kalau aku masih terus-terusan begini, jangan salahkan kalau Bagas jadi tidak betah di rumah. Ancaman halus itu terdengar sangat menyakitkan, seolah-olah perselingkuhan itu wajar terjadi kalau istrinya menyebalkan. Malam itu, setelah mertuaku pulang dengan perasaan puas karena sudah menceramahiku habis-habisan, rumah kembali sepi tapi udaranya terasa panas. Aku melihat Bagas tidur pulas di sampingku, dengkurannya terdengar sangat menyebalkan di telingaku. Dia tidur nyenyak sekali, mungkin merasa lega karena sudah berhasil meyakinkan orang tuanya kalau aku yang bermasalah. Sementara aku, mataku terbuka lebar menatap langit-langit kamar yang gelap. Jantungku berdebar kencang bukan karena takut, tapi karena marah. Aku sadar, air mata tidak akan menyelesaikan masalah ini, dan debat kusir dengan mereka cuma buang-buang tenaga. Mereka pikir aku gila? Baiklah. Mereka pikir aku berhalusinasi? Tapi satu hal yang mereka lupa, orang gila itu biasanya nekat. Dan malam ini, di bawah selimut tebal yang dingin, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan lagi bertanya. Aku tidak akan lagi menuduh tanpa bukti. Aku akan diam. Aku akan mengamati. Dan aku akan membuktikan siapa sebenarnya yang sakit jiwa di keluarga ini. Permainan baru saja dimulai, Mas Bagas. Dan kali ini aku pastikan bukan aku yang akan menangis di akhir cerita. Berpura-pura menjadi istri penurut yang sudah sembuh, ternyata jauh lebih melelahkan daripada lari keliling lapangan bola siang bolong. Seminggu penuh setelah sidang istimewa keluarga itu, aku memainkan peran terbaikku sebagai Sinta yang manis, tidak banyak tanya, dan percaya penuh pada suami. Setiap pagi aku menyipkan kopi dengan takaran gula yang pas sambil tersenyum lebar. Meski dalam hati rasanya ingin sekali menumpahkan kopi panas itu ke kemeja kerjanya. Strategi ini rupanya berhasil membuat Bagas besar kepala. Dia pikir omelan ibunya kemarin benar-benar manjur seperti mantra dukun sakti yang langsung mencuci otakku sampai bersih mengkilap. Kewaspadaannya mulai menurun drastis.
persis seperti maling ayam yang merasa aman karena pemilik kandang sedang tidur pulas. Ponsel keramat yang biasanya dijaga ketat harta karun negara itu mulai sering tergeletak sembarangan lagi. Suatu sore, saat Bagas sedang mandi sambil bernyanyi-nyanyi kecil, suara nyanyian orang yang sedang jatuh cinta itu memang beda. Nadanya sumbang tapi penuh percaya diri. Ponselnya bergetar di atas meja rias. Layarnya menyala sebentar, menampilkan sebuah pesan singkat. Tidak ada nama kontak yang mencurigakan seperti sayang atau cintaku. Yang muncul hanyalah nama Fania Logistik. Sekilas terdengar sangat profesional, seolah-olah wanita itu cuma urusan semen dan paku. Tapi isi pesannya yang singkat itu membuat darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Jangan lupa Jumat, Mas. Aku sudah rindu berat. Sejak kapan urusan logistik pakai rindu-rinduan? Memangnya semen bisa kangen sama batu bata? Hari Jumat yang ditunggu-tunggu pun tiba dengan membawa drama baru. Bagas pamit dengan wajah memelas yang dibuat-buat. Katanya dia harus meninjau proyek pembangunan villa peristirahatan di daerah pegunungan yang hawanya dingin. Alasannya sungguh dramatis. Katanya akses jalan ke sana sulit dan pekerjanya banyak yang bebal. Jadi dia harus menginap untuk mengawasi pengecoran dak beton sampai pagi. Aku mendengarkan semua bualannya sambil melipat baju dengan tenang. Sesekali mengangguk prihatin seolah aku percaya betapa beratnya beban hidup seorang Bagas. Padahal dalam hati aku tertawa miris. Menertawakan betapa rendahnya dia menilai kecerdasan istrinya sendiri. Dia pikir aku tidak tahu kalau pengecoran dak beton itu biasanya tidak butuh wangi parfum mahal yang dia semprotkan berlebihan di lehernya pagi itu. Begitu mobil SUV kebanggaan Bagas keluar dari garasi, aku langsung beraksi secepat kilat. Rio, anak sematawayang kami, sudah kunitipkan di rumah adikku dengan alasan aku mau belanja bulanan dan me time sebentar. Sebuah mobil hitam sewaan jenis sejuta umat yang kacanya gelap sudah terparkir manis di ujung jalan kompleks. Siap kugunakan. Sengaja aku tidak memakai mobilku sendiri atau meminjam mobil keluarga. Karena Bagas pasti hafal plat nomornya di luar kepala. Dengan kacamata hitam lebar dan kerudung warna kusam yang jarang kupakai, aku merasa seperti detektif swasta di film-film aksi. Bedanya aku tidak dibayar dan hatiku rasanya mau meledak karena deg-degan. Mengikuti suami sendiri ternyata butuh keahlian menyetir tingkat dewa dan kesabaran ekstra. Aku menjaga jarak sekitar 2 atau 3 mobil di belakangnya, berusaha menyatu dengan lalu lintas kota yang padat merayap. Beberapa kali aku nyaris kehilangan jejak saat lampu merah menyala tiba-tiba, membuatku memukul setir karena kesal. Untungnya, mobil Bagas cukup mencolok dengan stiker besar perusahaannya di kaca belakang, jadi aku masih bisa mengejarnya lagi. Jantungku berpacu lebih cepat dari jarum speedometer. Rasanya campur aduk antara takut ketahuan dan penasaran setengah mati kemana roda mobil itu akan berhenti bergulir. Dugaanku tidak meleset sedikit pun. Jalur yang diambil Bagas bukanlah jalur menuju area proyek pembangunan yang biasanya penuh truk pasir dan jalan berlubang. Mobilnya melaju mulus menuju kawasan wisata pegunungan yang terkenal dengan deretan hotel dan penginapan mewahnya. Udara yang masuk dari celah jendela mulai terasa sejuk. Tapi badanku justru berkeringat dingin. Pemandangan di kiri kanan jalan sangat indah dengan hamparan kebun teh yang hijau. Kontras sekali dengan suasana hatiku yang kelabu. Semakin tinggi mobil kami menanjak, semakin yakin aku kalau proyek yang dimaksud Bagas bukanlah mengawasi tukang aduk semen, melainkan proyek membangun dosa. Setelah hampir 2 jam perjalanan yang menyiksa batin, mobil Bagas akhirnya menyalakan lampu sein kiri dan berbelok masuk ke sebuah gerbang megah bertuliskan, Resor Cempaka. Ini bukan tempat sembarangan. Ini salah satu resor paling mahal di kawasan ini, tempat di mana orang-orang kaya menghabiskan akhir pekan untuk melupakan beban hidup. Aku memarkirkan mobil sewaanku agak jauh di area parkir umum yang rimbun tertutup pohon pinus, lalu mengendap-endap keluar. Dari balik pilar besar di dekat lobi, aku mengintip seperti maling jemuran yang takut ketahuan pemilik rumah. Apa yang kulihat selanjutnya membuat lututku lemah seketika. Seolah tulang-tulangku ditarik paksa oleh gravitasi bumi. Bagas tidak turun sendirian untuk menemui klien atau mandor proyek. Di lobi yang megah itu, seorang wanita turun dari taksi dan langsung menghampiri suamiku. Wanita itu, Fania, tampak masih muda, cantik, dan terawat. Jenis perempuan yang tidak pernah menyentuh sabun cuci piring sepertiku.
Rambutnya panjang tergerai indah. Tidak seperti rambutku yang sering dikuncir asal-asalan karena repot mengurus rumah. Yang paling menyakitkan bukanlah melihat paras cantiknya, melainkan melihat bagaimana cara Bagas menyambutnya. Tidak ada jabat tangan kaku selayaknya rekan kerja yang membahas beton dan besi. Bagas merentangkan tangannya, dan wanita itu menyambutnya dengan pelukan hangat yang sangat akrab, seolah mereka adalah sepasang pengantin baru yang sedang berbulan madu. Tangan Bagas kemudian turun melingkar di pinggang ramping Fania dengan luesnya, menuntun wanita itu berjalan masuk menuju meja resepsionis. Mereka tertawa-tawa kecil, dunia serasa milik berdua. Sementara aku cuma butiran debu di balik pilar beton yang dingin. Air mataku menetes tanpa permisi, jatuh membasahi pipi yang sudah kubedaki tipis. Rasa sakitnya bukan main, seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku kuat-kuat sampai sesak. Ternyata benar, aku tidak gila. Ternyata benar, instingku selama ini tidak salah. Di detik itu, rasa sedihku perlahan berubah menjadi amarah yang dingin dan menakutkan. Jadi ini yang kalian sebut lembur proyek? Jadi ini alasan aku dibilang sakit jiwa oleh mertuaku? Baiklah, Bagas. Nikmatilah tawa renyahmu hari ini, karena aku pastikan itu akan menjadi tawa terakhirmu sebelum dunia sempurnamu kuruntuhkan rata dengan tanah. Aku merogoh ponsel di saku, memotret mereka dari kejauhan sebagai bukti awal, lalu berbalik badan menuju mobil dengan langkah yang jauh lebih mantap dari sebelumnya. Babak baru pengadilan jalanan baru saja dimulai. Menyetir pulang dengan hati hancur ternyata jauh lebih bahaya daripada menyetir saat mengantuk, karena air mata yang mengaburkan pandangan bisa membuatku nyaris menabrak gerobak bakso di pinggir jalan. Sepanjang perjalanan turun dari kawasan pegunungan itu, otakku bekerja keras menata ulang strategi. Kalau aku langsung melabrak mereka berdua di sana sendirian, paling-paling aku cuma dianggap istri histeris yang bikin malu di tempat umum. Bagas pasti akan memutar otak liciknya, bilang kalau itu cuma rekan kerja. Atau parahnya, dia akan kabur meninggalkan aku yang meraung-raung seperti orang gila. Tidak, aku tidak mau skenario murahan seperti itu. Kalau aku mau menghancurkan panggung sandiwara mereka, aku butuh penonton. Dan penonton terbaik untuk pertunjukan ini tentu saja adalah sutradara utama kehidupan Bagas, orang tuanya sendiri. Sabtu pagi itu matahari bersinar cerah sekali, seolah-olah alam semesta sedang mengejek nasib rumah tanggaku yang mendung dan berpotensi badai petir. Ponselku berbunyi, sebuah pesan masuk dari Bagas. Isinya foto tumpukan besi beton, yang entah dia ambil dari Google atau memotret sembarangan di gudang belakang hotel, dengan keterangan, "Masih sibuk banget di lokasi, Bu. Doakan lancar ya. Mungkin baru bisa pulang besok siang." Membaca pesan itu, rasanya aku ingin tertawa sekaligus muntah di saat bersamaan. Hebat sekali suamiku ini, bisa mengawasi besi beton sambil memeluk wanita lain di kamar hotel bintang 5. Aku membalasnya dengan emotikon jempol dan pesan singkat. "Semangat ya, yah, hati-hati kerjanya." Balasan yang sangat manis untuk seseorang yang sedang merencanakan kehancuran suaminya. Siang harinya, aku mengumpulkan segenap keberanian dan bakat akting terpendam yang selama ini sia-sia tidak dipakai main sinetron untuk menelepon Bu Ratna. Tanganku sedikit gemetar saat menekan nomor mertuaku itu. Bukan karena takut, tapi karena aku harus menahan rasa muak setengah mati. Begitu nada sambung berhenti dan terdengar suara, "Halo," yang ketus dari seberang sana. Aku langsung mengubah nada suaraku menjadi menantu paling ceria sedunia. "Assalamualaikum, Ibu. Apa kabar? Ibu ada di rumah kan sama Bapak?" Sapaku seramah mungkin, seolah-olah kejadian aku di sidang minggu lalu tidak pernah terjadi. Nada suara Bu Ratna di ujung telepon terdengar malas-malasan, seperti orang yang baru saja dibangunkan paksa dari tidur siang yang nyenyak di hari libur. "Waalaikumsalam. Ada apa, Sinta? Tumben kamu telepon siang-siang begini." Nadanya senang banget. "Habis menang lotre atau obat penenangmu baru bekerja?" Sindirannya langsung menusuk telinga, tajam dan tanpa basa-basi. Aku menarik napas panjang, mencoba tidak terpancing emosi. "Sabar, Sinta, sabar. Ikan besar butuh umpan yang enak, dan ego Bu Ratna adalah sasaran empuk untuk umpan kali ini.
Aku harus menahan diri sekuat tenaga supaya tidak memaki balik saat beliau mulai mengungkit soal kegilaanku. Dengan suara yang kubuat sedikit bergetar karena terharu, aku melancarkan serangan tipu dayaku. Ibu jangan begitu dong. Ini ada kabar gembira. Mas Bagas barusan telepon Sinta. Katanya proyek besarnya sukses besar dan dia dapat bonus dadakan. Dia mau bikin syukuran kecil-kecilan malam ini. Khusus traktir ibu sama bapak makan enak. Aku memberi jeda sedikit untuk membiarkan informasi itu meresap ke otak materialistis mertuaku. Mas Bagas minta Sinta jemput ibu sama bapak sore ini. Katanya kita makan malam di Resort Cempaka. Itu loh Bu, hotel mewah di atas gunung yang makanannya mahal-mahal itu. Mendengar nama, Resort Cempaka, disebut. Pertahanan Bu Ratna yang tadinya sekeras batu karang langsung runtuh ketika menjadi kerupuk kena air. Beliau yang tadinya ketus mendadak nadanya berubah lunak. Meski gengsinya masih setinggi langit. Resort Cempaka? Wah, Bagas memang anak berbakti. Dia tahu ibunya suka makan di tempat bagus. Ya sudah, kalau suami kamu yang minta, ibu tidak bisa nolak. Tapi awas ya Sinta. Jangan sampai di sana kamu bikin ulah atau pasang muka masam kayak cucian belum kering. Malu sama pelayan hotel nanti. Beliau masih sempat-sempatnya mengancamku. Padahal beliau tidak tahu kalau ancaman sesungguhnya sedang menunggu di meja makan restoran itu. Agar rencana ini berjalan mulus tanpa gangguan, aku menambahkan bumbu kebohongan terakhir yang krusial. Siap, Bu. Oh iya. Mas Bagas bilang HP-nya susah sinyal di lokasi proyek karena dia lagi di area bawah tanah mengecek fondasi. Jadi kalau ibu telepon mungkin tidak masuk. Dia pesan supaya kita langsung datang saja ke restoran hotel jam 7 malam. Nanti dia menyusul setelah mandi dan ganti baju. Alasan yang sebenarnya tidak masuk akal. Sejak kapan resor mewah ada area proyek bawah tanah? Tapi bagi orang tua yang sedang kegirangan mau ditraktir makan enak, logika itu nomor sekian. Sore harinya, aku memacu mobilku menuju rumah mertua dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Rasanya seperti sedang membawa bom waktu di kursi penumpang belakang, dan aku sendiri yang memegang pemicunya. Bu Ratna keluar rumah dengan dandanan heboh, memakai baju terbaiknya dan perhiasan emas yang gemerincing setiap kali beliau bergerak, sementara Pak Hadi memakai kemeja batik rapi. Mereka terlihat sangat bangga, siap memamerkan kesuksesan anaknya kepada dunia. Aku menyalami mereka dengan takzim, membukakan pintu mobil, dan tersenyum dalam hati. Silakan duduk yang nyaman. Ibu, Bapak, nikmati perjalanan ini, karena ini adalah perjalanan terakhir kalian merasa bangga memiliki anak seperti Bagas. Sebentar lagi, rasa bangga itu akan berganti menjadi mimpi buruk yang paling memalukan. Menyetir mobil dengan Bu Ratna di kursi penumpang itu rasanya seperti sedang mengikuti uji nyali. Tapi versi uji kesabaran telinga. Beliau duduk di sebelahku dengan dagu terangkat tinggi, parfum melatinya menyebar memenuhi kabin mobil, bersaing ketat dengan pendingin udara yang sudah kupasang di suhu paling rendah. Sepanjang perjalanan menuju kaki gunung, mulut mertuaku itu tidak berhenti bergerak, persis seperti mesin penumbuk padi yang sedang kejar setoran target panen. Topik pembicaraannya tentu saja berputar di poros yang sama, kehebatan anak lanangnya, Bagas, dan betapa beruntungnya aku, wanita biasa-biasa saja yang katanya tidak punya bakat istimewa ini, bisa dinikahi oleh pangeran kodok versi manusia seperti anaknya itu. Tanpa rem dan tanpa lampu sein, Bu Ratna langsung tancap gas mengungkit kejadian minggu lalu. Kamu itu ya, Sinta, harusnya banyak-banyak bersyukur punya suami mapan. Oceh Bu Ratna sambil membetulkan letak gelang emasnya yang berbunyi kerincing-kerincing heboh setiap kali mobil bergoyang sedikit karena jalan berlubang. Beliau kembali membahas saat aku menangis histeris karena menemukan pesan mencurigakan di ponsel Bagas. Bagi Bu Ratna, air mataku waktu itu adalah tanda-tanda ketidakwarasan murni, bukan tanda naluri istri yang sedang terluka. Beliau menceramahiku panjang lebar soal filosofi istri zaman dulu yang harus sabar, penurut, bermuka tembok, dan tidak banyak tingkah seperti detektif swasta kurang kerjaan. Katanya, curiga sama suami itu pamali besar. Bisa bikin rezeki suami mampet seperti selokan pasar yang tersumbat sampah plastik. Aku hanya mengangguk-angguk persis boneka anjing yang biasa dipajang di atas dashboard mobil angkutan umum. Sesekali menjawab, "Inggih, Bu," atau
Iya, Bu, maaf, supaya beliau senang hatinya. Padahal dalam hati, rasanya ingin sekali aku menyetel musik dangdut koplo volume maksimal supaya suara cemprengnya kalah telak. Bu Ratna terus memuji betapa pekerja kerasnya Bagas sampai rela lembur di akhir pekan demi keluarga. Beliau tidak tahu saja kalau kerja keras yang dimaksud anaknya itu melibatkan kasur empuk, selimut tebal, dan wanita lain yang bukan istrinya. Ironis dan lucu sekali rasanya mendengar pujian setinggi langit itu. Sementara aku, satu-satunya orang di mobil ini yang memegang kunci jawaban dari teka-teki busuk anaknya, harus pura-pura buta, tuli, dan bisu. Sementara itu, Pak Hadi duduk anteng di kursi belakang, sibuk memandangi jalanan lewat jendela yang mulai berembun. Bapak mertuaku ini memang tidak banyak bicara, tapi diamnya itu kadang lebih mematikan dan menusuk daripada omelan panjang lebar istrinya. Sesekali beliau berdeham panjang atau mendecakkan lidah dengan keras kalau aku mengerem agak mendadak karena ada motor yang menyalip sembarangan. Dari tatapan matanya lewat kaca spion tengah, aku bisa melihat sorot penghakiman yang jelas terpancar. Beliau pasti setuju 100% dengan istrinya kalau menantunya ini memang kurang waras, kurang bersyukur, dan cuma beban tambahan bagi karir cemerlang anak emas kebanggaan keluarga mereka. Tiba-tiba, nada bicara Bu Ratna berubah tajam dan penuh ancaman, memecah lamunanku tentang balas dendam. Awas ya, Sinta. Kalau sampai di sana Bagas tidak ada, atau ternyata ini cuma akal-akalan busuk kamu buat memata-matai suami kamu lagi, ibu tidak akan maafkan kamu. Ancam Bu Ratna sambil menatapku tajam dari samping, matanya menyipit penuh selidik seperti elang mengincar mangsa. Kamu jangan bikin malu keluarga kita di tempat umum. Ibu sudah dandan cantik begini, pakai batik mahal, bukan untuk melihat drama murahan kamu yang bikin sakit kepala. Ancaman itu terdengar sangat lucu di telingaku sekarang. Justru akulah yang sedang membawa mereka menonton drama paling mahal tahun ini, tiket masuknya gratis. Bonus rasa malu seumur hidup yang tidak akan bisa dicuci pakai sabun colek sekalipun. Jalanan mulai menanjak curam dan berkelok-kelok tajam, membuat suasana di dalam mobil semakin tegang dan hening. Bu Ratna akhirnya mulai diam, mungkin karena mulai mabuk darat akibat jalanan yang meliuk-liuk atau sekadar lelah karena sudah memarahi aku selama 1 jam penuh tanpa jeda iklan. Lampu-lampu kuning hangat dari resor Cempaka mulai terlihat dari kejauhan, bersinar megah di tengah kegelapan malam pegunungan yang dingin. Tempat itu terlihat sangat romantis, damai, dan mahal dari luar. Tempat yang sempurna untuk pelarian para pendosa berkantong tebal. Sayang sekali, kedamaian semu itu sebentar lagi akan hancur lebur berantakan begitu roda mobilku menginjak pelataran parkir mereka. Nah, itu tempatnya. Wah, besar sekali ya, bagus. Seru Bu Ratna girang. Mendadak lupa kalau semenit lalu beliau baru saja mengancam akan mencoret namaku dari kartu keluarga. Aku membelokkan mobil masuk ke gerbang resor dengan hati berdebar kencang. Lebih kencang dari suara mesin mobil tua ini. Bukan debaran takut, tapi debaran adrenalin seorang pemburu yang sudah berhasil menyudutkan mangsanya ke jalan buntu. Mobil berhenti mulus di lobi utama yang penuh pilar marmer. Aku mematikan mesin, menarik napas panjang untuk menenangkan gemuruh di dada, dan menoleh ke arah mertuaku dengan senyum paling manis yang bisa kubuat. Ayo turun, Bu, Pak. Kejutannya sudah menunggu di dalam. Ya, kejutan yang akan membuat jantung kalian copot sampai ke lutut. Masuk ke lobi resor Cempaka itu rasanya seperti melangkah masuk ke dalam adegan sinetron orang kaya yang biasa ditonton ibu-ibu arisan. Langit-langitnya tinggi menjulang dengan lampu gantung kristal sebesar becak yang berkilauan menyakitkan mata. Lantainya marmer putih licin yang kalau ada lalat hingga pasti terpeleset saking mulusnya. Udara di sini wangi sekali. Campuran aroma bunga sedap malam dan uang lembaran merah yang masih kaku keluar dari mesin ATM. Bu Ratna langsung menegakkan punggungnya, berjalan membusungkan dada seperti ratu kerajaan tetangga yang sedang melakukan kunjungan kenegaraan. Beliau sibuk mematut diri di pantulan kaca pilar, membenarkan letak kerudung mahalnya, memastikan tidak ada sehelai rambut pun yang berani keluar dari barisan. Di belakangnya, Pak Hadi berjalan dengan tangan tertaut di belakang punggung, mengangguk-angguk kagum melihat pilar-pilar besar yang kokoh. Wajahnya memancarkan aura kesombongan terselubung, seolah ingin berteriak kepada resepsionis cantik di meja depan. Lihat hotel mewah ini? Anak saya yang bayar.
Aku berjalan paling belakang, persis seperti pembantu yang bertugas membawakan tas majikan, sambil terus memindai sekeliling dengan waspada. Jantungku berdetak tidak karuan, bukan karena kagum pada kemewahan ini, tapi karena aku tahu bom waktu yang kusiapkan sebentar lagi akan meledak. Namun, drama dimulai lebih cepat dari perkiraanku. Baru beberapa langkah kami masuk ke area tengah lobi yang luas. Langkah kaki Bu Ratna tiba-tiba berhenti mendadak. Beliau celingukan ke kanan dan ke kiri persis orang yang kehilangan dompet di pasar kaget. Matanya yang tajam menyapu seluruh penjuru ruangan, mencari sosok pangeran kebanggaannya yang seharusnya sudah berdiri gagah menyambut kedatangan orang tua tercinta. Tapi nihil. Yang ada hanya beberapa tamu bule yang sedang menyeret koper dan pelayan hotel yang lalu lalang membawa nampan minuman selamat datang. "Mana Bagas?" tanya Bu Ratna dengan nada suara yang mulai meninggi 1 oktav. Beliau menoleh ke arahku dengan tatapan menuntut. Katanya dia mau menyambut ibu di sini? Katanya ada kejutan? Kok sepi begini? Jangan-jangan dia lupa kalau orang tuanya datang. Aku menelan ludah, berusaha tetap tenang meski telapak tanganku mulai berkeringat dingin. "Mungkin Mas Bagas sudah menunggu di meja makan." "Bu, kan tadi Sinta bilang, dia mau mandi dulu. Mungkin dia takut keburu kotor kalau menunggu di lobi." Jawabku beralasan sekenanya. Alasan yang sebenarnya bodoh. Tapi aku berharap Bu Ratna mau menelannya mentah-mentah. Sayangnya, kesabaran Bu Ratna malam ini setipis tisu toilet murah. Wajahnya yang tadi berseri-seri penuh kebanggaan mendadak berubah masam seperti jeruk nipis keriput. Beliau berkacak pinggang di tengah lobi mewah itu. Tidak peduli kalau tingkahnya mulai menarik perhatian satpam yang berdiri di dekat pintu kaca. "Kamu ini jangan main-main ya, Sinta," sentak Bu Ratna. Suaranya cukup keras sampai membuat gema kecil di ruangan besar itu. "Dari tadi di mobil ibu sudah curiga. Jangan-jangan Bagas memang tidak ada di sini, kan? Jangan-jangan ini cuma akal-akalan kamu saja buat menyeret kami melihat kegilaan kamu lagi." Pak Hadi yang tadi diam saja kini ikut-ikutan memanas. Beliau menatapku dengan sorot mata merendahkan. "Sinta, Bapak sudah capek. Bapak sudah tua. Jangan diajak main peta umpet. Kalau Bagas memang kerja, jangan diganggu. Kamu ini istri kok tidak punya pengertian sama sekali. Mau bikin malu kami di depan umum." Situasi berbalik dengan cepat. Aku yang tadinya memegang kendali, sekarang malah terpojok. Bu Ratna mulai mencerocos panjang lebar tentang betapa tidak sopannya aku membohongi orang tua. Beliau menuduhku sedang kumat lagi, sedang berhalusinasi kalau suamiku ada di sini, padahal menurut keyakinan teguh beliau, Bagas pasti sedang sibuk bekerja keras memeras keringat di lokasi proyek yang penuh debu demi membelikan aku beras. Ironis sekali, beliau membela mati-matian anak yang saat ini sedang menyuapi perempuan lain di restoran belakang, hanya berjarak 50 meter dari tempat kami berdiri. "Cukup." Bu Ratna mengibaskan tangannya di depan wajahku, seolah mengusir lalat. "Ibu tidak mau ikut permainan orang sakit jiwa. Ayo Pak, kita pulang saja. Biar Sinta sendiri di sini sama hayalannya. Besok ibu mau minta Bagas bawa kamu ke rumah sakit jiwa beneran." Bu Ratna memutar badannya dengan kasar, hendak melangkah kembali menuju pintu keluar. Pak Hadi mengikutinya tanpa ragu. Darahku berdesir hebat. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Kalau mereka pulang sekarang, semua rencanaku akan sia-sia. Bagas akan lolos lagi, dan aku akan selamanya dicap sebagai menantu gila yang durhaka. Aku tidak bisa membiarkan mereka pergi dengan kebodohan yang mereka pelihara itu. Aku harus memaksa mereka membuka mata, meski harus dengan cara kasar sekalipun. Tidak ada lagi sopan santun menantu mertua. Malam ini, sopan santun sudah mati, dikubur bersama kesetiaannya Bagas. Aku mengepalkan tangan, menarik napas dalam, dan bersiap melakukan sesuatu yang mungkin akan membuatku dikutuk jadi batu. Tapi setidaknya aku jadi batu yang puas karena kebenaran terungkap. Kesabaran itu ibarat karet celana dalam. Kalau ditarik terus-menerus suatu saat pasti akan putus dan bikin malu pemakainya. Malam ini, karet kesabaranku terhadap keluarga Bagas resmi putus sampai ke akar-akarnya. Melihat punggung Bu Ratna yang lebar berbalut kebaya mahal itu mulai menjauh, aku sadar kalau sopan santun dan tata krama menantu idaman sudah tidak ada gunanya lagi.
Kalau aku membiarkan mereka pergi sekarang, aku akan selamanya hidup dalam bayang-bayang tuduhan gila. Tidak, aku tidak akan membiarkan mereka pulang dan tidur nyenyak sementara aku menderita sendirian. Tanpa pikir panjang, aku melangkah cepat mengejar mereka, persis seperti penagih utang yang melihat nasabahnya mau kabur lewat pintu belakang. Tangan kananku terulur dan langsung mencengkeram lengan Bu Ratna dengan kekuatan penuh. Bukan pegangan lembut menantu yang mau menyeberangkan mertuanya, tapi cengkeraman putus asa seorang wanita yang harga dirinya sudah diinjak-injak sampai rata dengan tanah. Bu Ratna tersentak kaget. Badannya yang cukup berisi itu limbung ke belakang karena tarikan mendadakku. Beliau menoleh dengan mata melotot, nyaris keluar dari kelopaknya. Kaget setengah mati karena menantu yang biasanya cuma bisa menunduk ini tiba-tiba punya tenaga kuli pelabuhan. "Lepaskan! Kamu apa-apaan sih, Sinta? Kasar sekali sama orang tua," teriak Bu Ratna dengan suara melengking. Suaranya memantul di dinding marmer lobi, membuat beberapa tamu yang sedang duduk santai langsung menoleh ke arah kami. Satpam di pintu depan bahkan sudah pasang kuda-kuda siaga. Mungkin bingung apakah ini pertengkaran keluarga atau percobaan penculikan nenek-nenek sosialita. Tapi aku sudah tidak peduli. Rasa malu sudah kubuang jauh-jauh ke tempat sampah di parkiran tadi. "Ibu mau pulang? Silakan." Tapi setelah ibu lihat sendiri apa yang ada di dalam sana, kataku dengan suara rendah tapi tajam, menekan setiap kata supaya masuk ke otak beliau yang bebal. "Ibu bilang saya gila? Ibu bilang saya halusinasi? Ayo, saya tunjukkan siapa yang sebenarnya tidak waras di sini. Ikut saya." Aku tidak memberi kesempatan Bu Ratna untuk membantah atau merapikan selendangnya. Aku menarik paksa lengannya, setengah menyeretnya agar tetap melangkah maju. Bu Ratna meronta-ronta persis ikan mas koki yang baru diangkat dari akuarium. Tapi cengkeramanku tidak mengendur sedikit pun. Adrenalin membuat tenagaku berlipat ganda. Pak Hadi yang melihat istrinya diperlakukan seperti karung beras panik bukan main. Beliau berlari-lari kecil di belakang kami sambil mengibaskan tangannya dengan wajah bingung, antara mau marah atau mau pingsan duluan. "Sinta, lepaskan ibu. Kamu ini kesurupan ya? Bapak panggil satpam nanti," ancam Pak Hadi dengan suara gemetar. Tapi beliau tidak berani menyentuhku karena melihat kilatan amarah di mataku yang mungkin lebih seram dari hantu penunggu hotel. "Panggil saja, Pak. Panggil semua orang satu hotel ini biar mereka sekalian nonton kelakuan anak kebanggaan Bapak," balasku lantang tanpa menoleh. Kami berjalan melewati lorong panjang yang menghubungkan lobi dengan area restoran taman. Langkah kakiku berdegup kencang beradu dengan suara sepatu hak tinggi Bu Ratna yang terseret-seret tidak beraturan. Pemandangan kami pasti sangat konyol. Seorang menantu menyeret mertuanya, diikuti bapak mertua yang ngos-ngosan, berjalan membelah kemewahan hotel bintang 5. Kalau ada yang merekam, besok pagi pasti kami sudah jadi artis dadakan di media sosial. Bu Ratna masih berusaha melepaskan diri sambil menyumpah serapah. Mulutnya tidak berhenti mengeluarkan kata-kata pedas. "Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Kurang ajar. Menantu durhaka. Lihat saja nanti. Ibu pastikan Bagas ceraikan kamu malam ini juga." Teriakannya itu justru menjadi bahan bakar buatku. Semakin beliau memaki, semakin kencang aku menariknya. "Bagus, Bu. Teriaklah sepuasnya sekarang. Habiskan suaramu untuk memaki saya. Karena sebentar lagi suara itu akan hilang tertelan kenyataan pahit." Kami akhirnya sampai di ambang pintu masuk restoran. Suasananya berubah drastis. Dari lorong yang sunyi, kami disambut oleh alunan musik jazz lembut. Denting garpu beradu dengan piring, dan aroma daging panggang yang menggugah selera. Lampu di sini dibuat remang-remang romantis, dengan lilin-lilin kecil di setiap meja. Suasana yang sangat sempurna untuk pasangan di mabuk asmara, tapi sangat kontras dengan rombongan sirkus keluarga kami yang datang dengan napas memburu dan emosi meledak-ledak. Seorang pelayan wanita dengan seragam rapi mencoba menghadang kami dengan senyum ramah yang dipaksakan. "Selamat malam, Bu. Ada yang bisa diban?" "Minggir," bentakku singkat tanpa mengurangi kecepatan jalan. Pelayan itu langsung loncat ke samping karena kaget, membiarkan kami menerobos masuk tanpa reservasi. Mataku menyapu ruangan dengan cepat,
Mencari meja nomor 12 yang letaknya agak tersembunyi di sudut taman, dekat kolam ikan buatan. Itu adalah tempat favorit tamu yang ingin privasi lebih. Atau dalam kasus suamiku, tempat favorit maling yang tidak mau ketahuan. Bu Ratna yang tadinya masih meronta, kini mulai diam. Mungkin beliau merasakan aura ketegangan yang aku pancarkan. Atau mungkin insting keibuannya mulai mencium bau busuk yang sesungguhnya. Napasnya terdengar berat di telingaku. Satu-satunya suara yang bersaing dengan detak jantungku sendiri. Itu, bisikku dingin saat melihat siluet punggung laki-laki yang sangat kukenal sedang duduk membelakangi kami. Jarak kami tinggal 10 meter lagi. Buka mata ibu lebar-lebar. Jangan kedip. Lihat pangeran ibu sedang kerja keras banting tulang. Aku mendorong pelan tubuh Bu Ratna ke depan, memposisikan beliau di barisan paling depan. Persis penonton VIP di konser musik rock. Pak Hadi berdiri di sampingnya dengan mulut sedikit terbuka. Langkah kami terhenti tepat di balik tanaman hias besar yang menjadi pembatas privasi meja itu. Dari celah dedaunan, pemandangan di depan sana terlihat jernih, tajam, dan menyakitkan. Tidak ada proyek, tidak ada semen, tidak ada mandor bangunan. Yang ada hanyalah kebenaran telanjang yang selama ini mereka tutup-tutupi dengan tuduhan kalau aku gila. Waktu seolah berhenti berputar. Musik jazz yang tadinya terdengar syahdu mendadak terasa seperti lagu pengiring kematian. Di detik itu, aku merasakan kepuasan yang aneh bercampur rasa perih yang menyayat. Aku bukan lagi menantu yang menyeret mertuanya. Aku adalah hakim yang baru saja mengetuk palu, mempersembahkan bukti terkuat di depan para pembela terdakwa. Silakan dilihat. Wahai mertuaku yang terhormat, silakan nikmati hidangan pembuka berupa pengkhianatan anak kalian sendiri. Selamat datang di dunia nyataku yang kalian sebut gila. Lihat itu. Seruku setengah berbisik, telunjukku yang gemetar mengarah lurus ke meja bundar di bawah temaram lampu hias, menembus celah dedaunan tanaman pagar yang menjadi tempat persembunyian kami. Rasanya seperti menunjuk hantu di siang bolong. Bedanya hantu yang ini nyata, berdaging, dan sedang tertawa lepas tanpa beban dosa. Jarak kami cukup dekat, cukup untuk melihat dengan jelas tahi lalat di leher suamiku, tapi cukup jauh untuk mereka tidak menyadari kehadiran 3 pasang mata yang sedang menatap dengan nyalang. Di sana, di meja nomor 12 itu, duduklah 2 manusia yang selama ini menjadi aktor utama dalam sandiwara yang membuatku nyaris kehilangan kewarasan. Pemandangan di depan mata kami sungguh luar biasa, lebih romantis daripada adegan film cinta yang biasa diputar di televisi saat lebaran. Bagas duduk dengan posisi tubuh condong ke depan, matanya berbinar menatap wanita di hadapannya, tatapan memuja yang dulu sekali pernah ia berikan padaku saat kami masih pengantin baru. Tapi yang paling membuat ulu hati terasa ditonjok adalah aktivitas tangan mereka. Tangan kanan Bagas tidak sedang memegang pena untuk tanda tangan kontrak kerja, melainkan sedang memegang garpu berisi potongan daging wagyu mahal yang ia arahkan ke mulut Fania. Mulut Bagas terbuka sedikit, memberi contoh, persis seperti caraku menyuapi Rio kalau anak itu sedang susah makan sayur. Kalau ada lomba menyuapi paling mesra tingkat provinsi, suamiku dan selingkuhannya itu pasti sudah bawa pulang piala bergilir. Fania menerima suapan itu dengan gerakan manja yang dibuat-buat, mengunyah pelan sambil memejamkan mata seolah sedang menikmati makanan surga. Tidak ada laptop, tidak ada berkas proyek, tidak ada topi proyek yang berdebu. Yang ada hanya 2 gelas minuman berwarna merah cantik dan piring-piring bekas makanan mewah yang harganya mungkin setara dengan uang belanja dapurku selama 2 minggu. Jadi ini definisi kerja keras banting tulang yang selalu dibangga-banggakan Bu Ratna. Ternyata tulang yang dibanting itu adalah tulang rusukku sendiri. Aku menoleh perlahan ke samping untuk melihat reaksi penonton VIP di sebelahku. Bu Ratna mematung kaku seperti patung lilin di museum. Mulutnya yang tadi lancar mencaci maki seperti jalan tol bebas hambatan, kini mendadak macet total. Matanya melebar sempurna, menatap anak kebanggaannya dengan ekspresi kosong yang mengerikan. Tas tangan mahalnya yang tadi dijinjing dengan angkuh, kini merosot turun dari sikunya, menggantung lemas di ujung jari yang gemetar. Wajahnya pucat pasi, bedak tebalnya tidak mampu menutupi hilangnya aliran darah di wajah itu. Beliau seperti orang yang baru saja melihat rumahnya kebakaran hebat tapi tidak punya air untuk memadamkannya.
Pak Hadi di sisi lain tampak lebih menyedihkan. Bahunya turun drastis, seolah beban berat ratusan kilo baru saja dijatuhkan di pundaknya. Matanya berkedip-kedip cepat, berusaha menolak kenyataan yang masuk ke retinanya. Mungkin dalam hati kecilnya beliau berharap ini cuma mimpi buruk, atau mungkin beliau berharap itu bukan Bagas, melainkan orang lain yang kebetulan mirip dan memakai baju yang sama persis dengan yang dibelikan istrinya bulan lalu. Tapi fakta itu terlalu keras kepala untuk ditolak. Itu jelas Bagas. Anak yang mereka didik, anak yang mereka banggakan, sedang bermain api dengan riang gembira. Kembali ke meja terkutuk itu, adegan semakin memanas. Setelah menelan makanannya, Fania mengambil tisu dan dengan gerakan sangat lembut membersihkan sudut bibir Bagas yang berminyak. Bagas tidak menolak, dia malah memajukan wajahnya, menikmati sentuhan tangan wanita itu di pipinya. Lalu, yang membuat darahku mendidih sampai ke ubun-ubun, Bagas menangkap tangan Fania yang ada di pipinya, menggenggamnya erat, dan mengecup telapak tangan itu berkali-kali. Ciuman itu bukan ciuman hormat, itu ciuman penuh nafsu dan kepemilikan. Rasanya perutku mual seketika, ingin muntah tapi tidak ada yang keluar selain rasa perih yang menjalar ke seluruh dada. Bagaimana, Bu? Indah sekali ya pemandangan proyeknya? Bisikku tepat di telinga Bu Ratna. Suaraku penuh racun sindiran yang mematikan. Lihat betapa kerasnya Bagas bekerja. Dia sampai harus menyuapi kliennya supaya semennya cepat kering. Ibu bangga kan punya anak serajin itu. Kata-kataku itu sepertinya menjadi pemicu yang meruntuhkan sisa-sisa pertahanan mental Bu Ratna. Tubuhnya mulai bergoyang pelan. Napasnya terdengar putus-putus seperti orang asma. Tidak ada lagi kalimat pembelaan. Tidak ada lagi tuduhan kalau aku gila. Semua caci maki yang tadi beliau lontarkan padaku seolah berbalik arah dan menampar wajahnya sendiri bolak-balik. Kenyataan itu menghantamnya telak, tanpa ampun, meremukan ego seorang ibu yang merasa paling tahu segalanya tentang anaknya. Suasana di balik tanaman hias itu menjadi hening yang mencekam. Kontras dengan tawa renyah Bagas yang terdengar samar dari meja sana. Aku tidak perlu berteriak lagi. Aku tidak perlu menangis meraung-raung. Cukup dengan berdiri diam dan membiarkan mereka menonton dosa anaknya sendiri. Itu sudah menjadi balas dendam paling elegan yang pernah kulakukan. Rasa sakit hati karena dikhianati memang masih ada. Tapi melihat wajah hancur kedua mertuaku saat ini, ada sedikit rasa lega yang menyusup di hati. Setidaknya malam ini, bukan cuma aku yang terluka. Selamat menikmati hidangan utamanya. Ibu, Bapak, ini baru permulaan dari kehancuran yang sebenarnya. Ada satu detik dalam hidup manusia yang rasanya panjang sekali, lebih panjang dari antrean pembagian sembako gratis di kantor kelurahan. Detik itu terjadi saat Bagas, yang mungkin merasa ada hawa dingin menusuk tengkuknya atau sekadar merasa diawasi oleh malaikat pencabut nyawa, memutuskan untuk menoleh ke arah tanaman hias tempat kami bersembunyi. Saat matanya bertemu dengan mataku, lalu bergeser ke mata ibunya, dan berakhir di wajah bapaknya. Waktu seolah berhenti mendadak. Senyum lebar yang tadi menghiasi wajahnya lenyap seketika, persis seperti lampu bohlam yang putus kawatnya. Wajahnya yang tadi merah merona karena mabuk asmara, dalam sekejap berubah pucat pasi seputih kertas HVS baru. Mulut Bagas terbuka sedikit, mungkin mau memanggil, "Ibu," tapi suaranya tersangkut di tenggorokan, tercekik oleh rasa kaget yang luar biasa. Garpu yang dia pegang terlepas dari tangannya, jatuh berdenting menimpa piring keramik, menghasilkan bunyi, ting, yang nyaring di tengah keheningan meja mereka. Fania, yang bingung melihat perubahan ekspresi kekasih gelapnya, ikut menoleh ke belakang. Begitu dia melihat kami bertiga berdiri berjejer seperti dewan juri lomba menyanyi yang siap memberikan nilai 0. Wajah cantiknya langsung berubah horor. Dia pasti sadar. Tamatlah riwayat perselingkuhan mewahnya malam ini. Bu Ratna, yang sedari tadi menahan napas sampai dadanya sesak, akhirnya bereaksi. Tapi reaksinya di luar dugaan siapapun. Beliau tidak menjerit, tidak memaki, dan tidak melompat menjambak rambut Fania seperti adegan di televisi. Tubuh Bu Ratna yang gempal itu tiba-tiba limbung. Matanya memutih, berputar ke atas, seolah otaknya menolak memproses data visual yang terlalu menyakitkan itu. Kakinya lemas seperti jeli, tidak kuat menopang beban kenyataan yang menghantamnya telak.
Bagas. Desis Bu Ratna lirih. Nyaris tak terdengar. Dan terjadilah kekacauan itu. Tubuh Bu Ratna ambruk ke belakang tanpa kendali. Sialnya. Atau mungkin ini memang sudah diatur oleh karma. Tepat di belakangnya ada seorang pelayan pria yang sedang lewat membawa nampan besar berisi tumpukan gelas minuman dan piring kotor bekas tamu lain. Pelayan itu tidak sempat menghindar karena kaget melihat ibu-ibu berdandan heboh tiba-tiba tumbang ke arahnya. Bra! Prang! Kropyak! Suara benturan tubuh Bu Ratna dengan nampan besi, disusul pecahan gelas beling dan piring keramik yang menghantam lantai marmer, terdengar menggelegar seperti ledakan bom panci. Minuman sisa tumpah membasahi kebaya mahal Bu Ratna dan seragam si pelayan. Bu Ratna tergeletak pingsan di antara pecahan beling dan genangan air es teh manis, persis seperti ikan paus yang terdampar di pantai berbatu. Keheningan romantis restoran itu pecah seketika. Musik jazz yang lembut langsung kalah oleh jeritan kaget para tamu. Beberapa ibu-ibu di meja seberang berdiri sambil menutup mulut. "Ibu!" teriak Pak Hadi histeris. Suaranya pecah, antara panik melihat istrinya pingsan dan malu setengah mati menjadi pusat perhatian satu restoran. Bagas yang melihat ibunya jatuh pingsan langsung melompat dari kursinya sampai kursinya terguling ke belakang. Dia berlari kencang menerobos jarak pendek yang memisahkan kami, melupakan Fania yang masih bengong di kursinya. Wajah Bagas panik bukan main. Campuran rasa bersalah dan ketakutan anak kecil yang baru saja memecahkan vas bunga kesayangan ibunya. "Bu! Ibu bangun! Bu!" teriak Bagas sambil berlutut di samping tubuh ibunya. Tidak peduli celana bahan mahalnya basah kena tumpahan air. Tangannya gemetar hebat saat hendak menyentuh pipi ibunya yang dingin. Namun, sebelum tangan Bagas sempat mendarat di wajah Bu Ratna, sebuah tangan lain yang lebih kasar menepisnya dengan keras. Plak! Pak Hadi memukul tangan anaknya sendiri dengan tenaga penuh. Wajah bapak mertuaku yang biasanya tenang itu kini merah padam. Urat-urat di lehernya menonjol keluar menahan amarah yang sudah diubun-ubun. "Jangan sentuh ibumu!" bentak Pak Hadi dengan suara menggelegar, membuat beberapa pelayan yang mau menolong jadi mundur ketakutan. "Jangan kotori ibumu dengan tangan dosamu itu. Menyingkir kamu!" Pak Hadi mendorong dada Bagas kuat-kuat sampai Bagas terjengkang ke belakang. Pantatnya mendarat di lantai yang basah dan lengket. Pemandangan itu sungguh mengenaskan sekaligus memuaskan. Anak emas yang selalu dipuja-puja itu kini duduk terperosok di lantai, didorong oleh ayahnya sendiri, ditonton oleh puluhan pasang mata, dan dihakimi oleh istrinya yang berdiri tenang tanpa ekspresi. "Bapak, ini Bagas bisa jelaskan." Bagas mencoba membela diri dengan suara gemetar. Tapi kalimat itu terdengar sangat konyol. "Jelaskan apa?" "Menjelaskan kalau menyuapi wanita lain itu bagian dari prosedur keselamatan kerja?" "Jelaskan apa?" potong Pak Hadi. Napasnya memburu. Beliau menunjuk ke arah Fania yang kini menunduk ketakutan di mejanya. "Jelaskan siapa perempuan itu? Jelaskan kenapa istrimu kamu bilang gila padahal kamu yang gila perempuan? Dasar anak tidak tahu malu. Kamu bikin ibumu pingsan. Bagas, kamu mau bunuh ibumu pelan-pelan." Aku hanya berdiri diam di sisi kiri, melipat tangan di dada. Rasanya seperti sedang menonton pertunjukan topeng monyet. Tapi monyetnya pakai kemeja bermerek. Satpam hotel dan manajer restoran mulai berdatangan dengan wajah panik, membawa tandu darurat dan kotak obat. Mereka pasti bingung. Ini sebenarnya acara makan malam keluarga atau ajang gulat bebas. "Maaf, Pak, Bu, mohon tenang. Mari kita bawa ibu ke ruang kesehatan dulu," kata manajer restoran dengan sopan tapi tegas, berusaha mengendalikan situasi yang sudah seperti pasar malam yang rusuh. Pak Hadi mengangguk kaku. Napasnya masih tersengal. Beliau membantu petugas mengangkat tubuh Bu Ratna yang lemas ke atas tandu. Saat Bagas mencoba berdiri untuk ikut membantu mengangkat tandu, aku melangkah maju selangkah, menghalangi jalannya dengan tatapan dingin. "Mas Bagas urus saja, klien, pentingnya itu," kataku sambil menunjuk Fania dengan dagu. Suaraku tenang, tapi cukup tajam untuk mengiris sisa harga dirinya. "Biar aku dan bapak yang urus ibu." Kasihan Fania, dia pasti kaget lihat calon mertuanya pingsan sebelum sempat dikenalkan. "Urus dia, Mas. Jangan sampai dia minta putus cuma gara-gara kamu anak durhaka."
Bagas menatapku dengan mata berkaca-kaca. Mulutnya ternganga tak percaya melihat perubahan sikapku. Dia baru sadar. Sinta yang penurut dan bodoh itu sudah mati. Yang berdiri di depannya sekarang adalah Sinta yang baru. Yang menikmati setiap detik kehancuran suaminya dengan senyum tipis di bibir. Di tengah kekacauan itu, saat Bu Ratna digotong pergi melewati kerumunan tamu yang berbisik-bisik, aku merasa sangat lega. Biar saja satu hotel tahu. Biar saja dunia tahu. Malam ini, Resor Cempaka bukan lagi tempat romantis bagi Bagas, tapi menjadi kuburan bagi reputasi dan nama baiknya. Geger ini adalah musik terindah yang pernah kudengar selama 7 tahun pernikahan kami. Kekacauan di Resor Cempaka malam itu menyebar lebih cepat daripada gosip ibu-ibu di tukang sayur keliling. Suasana yang tadinya romantis, penuh denting gelas kristal dan alunan piano syahdu, kini berubah menjadi pasar kaget yang penuh bisik-bisik tetangga. Aku berdiri di sana, di tengah pusaran badai yang kuluapkan sendiri, memandangi reruntuhan harga diri suamiku yang berserakan di lantai marmer. Rasanya aneh, ada kepuasan yang meledak-ledak di dada, tapi di saat yang sama ada rasa lelah yang luar biasa, seolah aku baru saja selesai lari maraton sambil menggendong karung beras. Orang-orang berkerumun membentuk lingkaran. Ponsel-ponsel pintar terangkat tinggi merekam kejadian ini, siap memviralkan wajah Bagas yang kini pucat pasi seperti mayat hidup yang lupa dikubur. Bagas masih terduduk di lantai yang basah karena tumpahan minuman, celana bahan mahalnya kotor dan lengket, rambutnya yang tadi ditata rapi pakai minyak rambut mahal kini acak-acakan persis orang gila di perempatan jalan. Dia menatap pintu ruang kesehatan tempat ibunya baru saja dibawa masuk oleh petugas medis hotel dan Pak Hadi. Tatapannya kosong, bingung, dan menyedihkan. Hilang sudah wibawa kontraktor sukses yang biasa dia pamerkan di depan keluarga besar. Di mataku saat ini, dia bukan lagi suami yang kutakuti atau kuhormati. Dia cuma laki-laki kecil yang ketahuan mencuri permen dan sekarang bingung harus menangis pada siapa karena ibunya sendiri pingsan gara-gara ulahnya. Namun, perhatianku teralihkan oleh gerakan mencurigakan di sudut meja. Fania, sang primadona malam ini yang menjadi penyebab utama mertuaku hampir terkena serangan jantung, sedang mencoba melipir pergi diam-diam. Dia mengambil tas tangannya dengan gerakan cepat, menutupi sebagian wajahnya dengan rambut panjangnya yang tergerai, berusaha menyelinap di antara kerumunan tamu yang sedang sibuk menonton Bagas. Dia pikir dia bisa lolos begitu saja? Enak saja. Dia sudah makan daging wagyu mahal pakai uang suamiku. Masa mau pulang tanpa membayar tagihan sosialnya? Eits, mau kemana, Mbak cantik? Suaraku melengking cukup keras, membelah kebisingan lobi restoran, membuat langkah Fania terhenti seketika seolah kakinya dipaku ke lantai. Semua mata yang tadinya tertuju pada Bagas, kini serentak menoleh ke arah wanita berbaju merah menyala itu. Fania membeku, bahunya menegang. Perlahan dia berbalik. Wajahnya yang tadi penuh senyum kemenangan saat disuapi Bagas, kini terlihat ketakutan persis tikus yang terpojok sapu. Aku melangkah mendekatinya dengan santai, bunyi sepatu hak datarku terdengar berirama. Tak-tak-tak, ketukan yang mungkin terdengar seperti hitungan mundur bom waktu di telinga Fania. Aku tersenyum miring, senyum yang kubuat semanis mungkin tapi penuh racun. Kok buru-buru? Calon mertuanya lagi pingsan lo di dalam. Masa calon mantu idaman malah mau kabur? Sindirku tajam. Orang-orang di sekitar mulai berbisik-bisik lagi. Beberapa bahkan tertawa kecil mendengar sindiranku. Fania menunduk dalam-dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya dari sorotan kamera ponsel para tamu yang tidak punya etika. Saya harus pulang. Cicitnya pelan, suaranya gemetar. Loh, jangan pulang dulu dong, kataku sambil melipat tangan di dada, memblokir jalan keluarnya. Lihat tuh, Mas Bagas, kekasih hatimu, lagi duduk di lantai kayak kucing kecebur got. Masa tega ditinggal sendirian? Tadi mesra banget suap-suapan, lengket kayak perangko. Giliran susah kok malah lari? Cinta sejati macam apa itu? Kata-kataku sukses membuat wajah Fania merah pada menahan malu. Dia melirik Bagas sekilas, berharap lelaki itu akan bangkit dan membelanya seperti ksatria berkuda putih. Tapi Bagas, dia bahkan tidak berani mengangkat kepala. Dia terlalu sibuk meratapi nasibnya sendiri. Melihat kekasihnya tidak berkutik,
Fania sadar dia sendirian di medan perang ini. "Minggir! Kamu gila ya?" desis Fania akhirnya, mencoba mendorong bahuku agar dia bisa lewat. "Iya, saya memang gila," balasku lantang, sengaja memancing perhatian lebih banyak orang. "Saya gila karena suami saya selingkuh sama kamu. Saya gila karena dituduh sakit jiwa sama mertua saya demi menutupi kelakuan busuk kalian. Dan kamu tahu apa? Orang gila itu tidak punya rasa takut, Mbak. Jadi kalau kamu berani melangkah satu jengkal lagi sebelum minta maaf sama ibu mertua saya yang pingsan itu, saya pastikan video kamu makan daging haram malam ini tersebar sampai ke grup arisan ibu kamu." Ancaman itu sepertinya berhasil. Fania gemetar hebat. Rasa malu dikuliti di depan umum jauh lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Tanpa bicara apa-apa lagi, dia nekat menerobos kerumunan di sisi lain, berlari terpincang-pincang dengan sepatu hak tingginya yang mungkin sebentar lagi patah, persis seperti Cinderella yang diusir dari istana karena ketahuan sepatunya hasil curian. Suara tawanya tamu hotel mengiringi kepergiannya yang menyedihkan itu. Puas melihat pelakor itu kabur terbirit-birit, aku kembali memusatkan perhatian pada hidangan utama yang masih tersisa di lantai. Bagas. Dia perlahan mulai bangkit berdiri, kakinya goyah. Dia menatapku. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku melihat ketakutan murni di matanya. Bukan takut ketahuan, tapi takut kehilangan segalanya. Bagas berjalan mendekatiku dengan langkah tertatih. Tangannya terulur hendak meraih tanganku. "Sinta, dengar dulu." Suaranya parau. Hilang sudah nada arogan yang biasa dia pakai saat menceramahiku di rumah. Aku mundur selangkah. Menepis tangannya seolah tangan itu penuh kuman penyakit menular. "Jangan sentuh aku, Mas. Tanganmu bau parfum perempuan lain." Jijik. "Aku hilaf, Sinta. Sumpah, aku cuma hilaf." Bagas mulai mengeluarkan jurus andalan para lelaki buaya darat sedunia. Kata sakti, hilaf. Wajahnya dipasang memelas sedemikian rupa. Mungkin berharap aku akan luluh karena kasihan melihat kondisinya yang berantakan. Aku tertawa miris. Tawa yang kering dan menyakitkan. "Hilaf itu kalau kamu tidak sengaja makan cabai rawit dikira buncis. Mas, kalau kamu pesan kamar hotel, dandan rapi, jemput perempuan, terus suap-suapan mesra di depan lilin, itu bukan hilaf. Itu niat. Itu rencana. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku buta?" Itu Fania yang mulai. Dia yang terus-terusan hubungi aku. "Aku cuma laki-laki biasa. Sinta." Aku tergoda sesaat. Bagas mencoba membela diri dengan menyalahkan Fania yang sudah kabur. Pengecut sejati. Tadi mesra. Sekarang lempar batu sembunyi tangan. "Oh, jadi sekarang salah Fania? Hebat ya kamu, Mas. Sudah selingkuh. Pengecut pula. Kalau memang dia yang goda, kenapa kamu yang pesan kamar? Kenapa kamu yang bohong sama orang tua kalau kamu lagi di proyek? Kamu sadar tidak? Ibumu sampai pingsan itu karena kaget melihat anak kebanggaannya ternyata cuma laki-laki murahan yang tidak bisa jaga barangnya sendiri." Kata-kataku menamparnya lebih keras dari pukulan fisik. Bagas terdiam 1000 bahasa. Mulutnya terkunci rapat. Dia tahu, tidak ada satupun alibi yang bisa menyelamatkannya malam ini. Dia sudah tertangkap basah, lengkap dengan saksi mata orang tuanya sendiri. Tiba-tiba pintu ruang kesehatan terbuka. Pak Hadi keluar dengan wajah yang terlihat 10 tahun lebih tua dari sejam yang lalu. Langkahnya berat, bahunya merosot. Dia melihat Bagas berdiri di depanku, dan seketika itu juga raut wajahnya berubah keras kembali. Amarah yang tadi sempat mereda karena panik mengurus istrinya, kini menyala lagi melihat sumber masalah masih berani berdiri tegak. "Bapak," panggil Bagas lirih, berharap ada sedikit belas kasihan dari ayahnya. Pak Hadi berjalan cepat mendekati Bagas, lalu berhenti tepat di depan wajah anaknya. Napasnya terdengar berat. "Ibumu sudah sadar," kata Pak Hadi dingin, tanpa emosi. "Tapi dia tidak mau melihat mukamu. Dia bilang, dia malu punya anak yang bikin dia jadi tontonan orang satu hotel." Bagas mematung. Penolakan dari ibunya adalah hukuman mati baginya. Selama ini dia selalu berlindung di balik ketiak ibunya.
Selalu dibela meski salah. Kini, benteng pertahanan terakhirnya runtuh. Pak, tolong Pak. Bagas bisa jelaskan. Bagas minta maaf. Bagas janji ini terakhir kalinya. Bagas mulai merengek, mencoba meraih tangan bapaknya. Pak Hadi menarik tangannya kasar. Jangan panggil saya bapak malam ini. Saya tidak pernah mengajarkan anak saya untuk jadi pengkhianat. Saya mendidik kamu jadi laki-laki tanggung jawab. Bagas. Bukan laki-laki yang bisanya cuma menyakiti istri dan membohongi orang tua. Kamu lihat Sinta? Lihat istri kamu itu. Pak Hadi menunjukku dengan tangannya yang gemetar. Aku terdiam. Kaget juga melihat Pak Hadi membela aku sekeras itu. Padahal sejam yang lalu beliau masih sibuk menceramahiku di mobil. Dia yang kamu bilang gila. Dia yang kami marahi habis-habisan karena kami lebih percaya sama bualanmu. Ternyata dia satu-satunya yang waras di keluarga ini. Dia satu-satunya yang jujur. Kamu yang gila, Bagas. Kamu yang sakit. Pak Hadi berteriak, meluapkan kekecewaannya. Suaranya bergetar menahan tangis. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang ayah selain menyadari bahwa dia gagal mendidik anaknya menjadi manusia yang benar. Bagas menunduk dalam. Air mata mulai menetes dari matanya, membasahi pipinya yang kotor. Tangisan buaya atau tangisan penyesalan. Aku sudah tidak peduli. Bagiku, air matanya tidak lebih berharga dari air comberan. Pak Hadi kemudian berbalik menghadapku. Sorot matanya melembut, penuh rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Beliau menatapku lama. Seolah baru benar-benar melihat siapa aku setelah 7 tahun menjadi menantunya. Sinta. Suara Pak Hadi bergetar hebat. Beliau meraih tanganku, bukan dengan kasar seperti tadi, tapi dengan genggaman rapuh seorang tua yang sedang meminta ampun. Bapak minta maaf. Nak, Bapak dan Ibu salah besar. Kami bodoh. Kami tua bangka yang buta. Maafkan kami sudah menuduh kamu yang tidak-tidak. Maafkan kami sudah membela anak kurang ajar ini. Melihat mertuaku yang biasanya angkuh kini merendah dan meminta maaf di depan umum, hatiku sedikit terenyuh. Rasa marahku pada mereka perlahan luntur, berganti rasa kasihan. Mereka hanyalah orang tua yang terlalu mencintai anaknya sampai menutup mata pada kebenaran. Dan malam ini, cinta buta itu memukul balik mereka dengan sangat kejam. Sudah, Pak, kataku pelan. Menepuk punggung tangan Pak Hadi. Yang penting sekarang Bapak dan Ibu sudah tahu kan mana yang benar? Sinta tidak butuh apa-apa. Sinta cuma butuh Bapak dan Ibu sadar kalau Sinta tidak gila. Itu saja. Pak Hadi mengangguk sambil menyeka sudut matanya. Iya, Nak. Kamu benar. Kamu wanita kuat. Bapak malu sama kamu. Manajer hotel kembali mendekat dengan sopan. Maaf, Pak. Mobil untuk mengantar Ibu ke rumah sakit terdekat sudah siap di depan lobi. Sebaiknya Ibu diperiksa lebih lanjut takut ada cedera akibat jatuh tadi. Pak Hadi mengangguk. Terima kasih, Mas. Ayo Sinta, kita antar Ibu. Pak Hadi memapahku berjalan menuju pintu keluar, meninggalkan Bagas yang masih berdiri mematung sendirian di tengah lobi. Bapak, Bagas ikut. Seru Bagas pelan. Mencoba melangkah mengikuti kami. Pak Hadi berhenti mendadak tanpa menoleh. Kamu urus diri kamu sendiri. Pulang naik ojek atau jalan kaki. Bapak tidak peduli. Mobil Bapak tidak muat untuk pengkhianat. Dan jangan berani-berani menampakkan muka di rumah sakit atau di rumah malam ini kalau ibumu belum tenang. Pergi kamu. Kalimat pengusiran itu menjadi penutup yang sempurna untuk malam yang gila ini. Kami berjalan keluar. Meninggalkan Bagas yang terasing di tengah keramaian, basah, kotor, dan hina. Dia berdiri di sana seperti monumen kegagalan seorang suami. Tamu-tamu hotel menatapnya dengan pandangan jijik, seolah dia adalah sampah yang lupa dibuang. Saat aku melangkah keluar dari pintu kaca lobi, udara malam pegunungan yang dingin menerpa wajahku. Rasanya segar sekali, jauh lebih segar dari biasanya. Beban berat di pundakku rasanya terangkat separuh. Memang masalah belum selesai. Proses cerai dan drama lainnya masih menunggu di depan mata. Tapi setidaknya malam ini, aku menang.
Aku keluar dari hotel neraka itu dengan kepala tegak, menggandeng bapak mertua yang kini ada di pihakku, sementara suamiku tertinggal di belakang, tenggelam dalam lumpur dosa yang dia buat sendiri. Karma itu ternyata punya alamat pengiriman yang sangat akurat, dan malam ini, paketnya sampai tepat waktu di wajah Bagas. Malam itu berakhir bukan dengan pesta kembang api atau tiupan lilin ulang tahun, melainkan dengan bau obat-obatan menyengat di ruang unit gawat darurat rumah sakit terdekat. Bu Ratna siuman setelah hampir setengah jam membuat kami senam jantung, tapi saat matanya terbuka, kilau kesombongan yang biasa memancar dari sorot matanya sudah padam total. Beliau tidak berteriak marah atau menyalahkan pihak hotel karena lantainya licin, melainkan hanya menatap langit-langit kamar rawat dengan pandangan kosong, persis seperti orang yang baru saja kehilangan dompet berisi gaji sebulan di pasar malam. Rasa malu sepertinya bekerja lebih ampuh daripada obat bius manapun untuk melumpuhkan saraf-saraf arogansi mertuaku. Saat dokter keluar dan mengatakan kondisi Bu Ratna stabil, hanya syok berat dan tekanan darah yang melonjak naik persis roket mau ke bulan, Pak Hadi mempersilakan aku masuk. Aku berjalan pelan mendekati ranjang, bersiap mental kalau Bu Ratna akan melempar bantal atau menuduhku sebagai biang kerok yang membuat anaknya jadi durhaka. Tapi dugaan saya salah besar. Bu Ratna menoleh pelan. Air mata mengalir deras dari sudut matanya yang keriput, membasahi bantal rumah sakit yang baunya apek. Tangan beliau yang biasanya sibuk menunjuk-nunjuk mukaku saat menceramahi soal istri solehah, kini terulur gemetar, mencari tanganku. Sinta. Suaranya parau, pecah oleh tangis yang tertahan di tenggorokan. Maafkan ibu. Nak, ibu malu. Ibu malu sekali. Mendengar permintaan maaf dari wanita yang selama 7 tahun ini selalu merasa dirinya titisan bidadari tanpa dosa, rasanya aneh sekali. Ada rasa lega yang luar biasa, seolah batu besar yang menindih dadaku akhirnya digulingkan pergi. Tapi juga ada rasa sedih melihat betapa hancurnya kebanggaan seorang ibu. Aku menggenggam tangannya, tidak erat, tapi cukup untuk memberitahu bahwa aku masih manusia yang punya hati. Beda dengan anaknya yang kelakuannya mirip hewan ternak lepas kandang. Sudah, Bu. Yang penting ibu istirahat dulu. Jangan pikirkan Bagas, pikirkan kesehatan ibu. Jawabku datar. Aku tidak mau bersikap sok suci dengan bilang, aku sudah memaafkan semuanya, karena luka di hatiku masih basah dan perih. Tapi aku juga tidak mau menjadi monster yang menyiksa orang tua sakit. Sementara itu, nasib Bagas di luar sana sungguh mengenaskan, lebih menyedihkan daripada kucing kampung yang kehujanan. Setelah diusir Pak Hadi dari hotel, dia rupanya nekat menyusul ke rumah sakit naik ojek pangkalan. Tapi Pak Hadi, dengan ketegasan yang baru kali ini kulihat seumur hidup, menitipkan pesan pada satpam rumah sakit untuk tidak membiarkan laki-laki bernama Bagas masuk ke area rawat inap. Kalau dia maksa masuk, bilang saja orang tuanya sudah meninggal karena malu. Begitu pesan Pak Hadi yang kejam tapi adil. Jadilah Bagas hanya bisa duduk meringkuk di trotoar depan rumah sakit sampai subuh, ditemani nyamuk-nyamuk nakal yang mungkin sedang menertawakan nasibnya. Esok harinya, berita tentang insiden Resor Cempaka menyebar dengan kecepatan cahaya di kota kecil kami. Rupanya, mulut ibu-ibu yang hadir di restoran malam itu jauh lebih cepat daripada koneksi internet serat optik. Reputasi Bagas sebagai kontraktor muda yang sukses, alim, dan sayang keluarga, hancur lebur dalam semalam. Para klien yang biasanya antre ingin memakai jasanya, tiba-tiba membatalkan kontrak sepihak dengan berbagai alasan klise. Tidak ada orang yang mau mempercayakan pembangunan rumah mereka pada laki-laki yang meruntuhkan rumah tangganya sendiri demi sepiring daging wagyu dan wanita bergincu merah. Lalu bagaimana dengan Fania? Wanita itu ternyata penganut prinsip ekonomi, ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang. Begitu tahu Bagas diusir dari rumah orang tuanya, mobilnya ditarik oleh perusahaan leasing karena ternyata cicilannya menunggak demi membiayai gaya hidup mewahnya, dan proyek-proyeknya batal semua. Fania langsung menghilang bak di telan bumi. Nomornya tidak aktif, akun media sosialnya dikunci, dan kabarnya dia sudah pindah target ke pengusaha batubara dari luar pulau yang dompetnya lebih tebal. Kasihan sekali Mas Bagas, sudah jatuh, tertimpa tangga, digigit anjing, ditinggal pacar pula. Proses perceraian kami berjalan lancar.
Bahkan terlalu lancar sampai aku curiga hakimnya juga ikut menonton video viral kejadian di hotel itu. Bu Ratna dan Pak Hadi, yang biasanya akan membela anak mereka mati-matian di pengadilan agama, kali ini memilih untuk tidak hadir. Mereka mengirim surat pernyataan bahwa mereka menyerahkan segala keputusan pada pengadilan dan tidak keberatan jika hak asuh Rio jatuh penuh ke tanganku. Tanpa dukungan finansial dan moral dari orang tuanya, Bagas di ruang sidang tampak seperti ayam sayur yang siap dipotong. Wajahnya kusu, kemejanya kusut karena mungkin dia menyetrika sendiri, dan matanya cekung kurang tidur. Saat hakim mengetuk palu tanda sahnya perceraian kami, aku tidak menangis. Justru aku merasa ingin memesan tumpeng nasi kuning untuk syukuran. Keluar dari ruang sidang, Bagas mencoba menghampiriku untuk terakhir kalinya. "Sinta, aku hancur," katanya lirih, mencoba memancing rasa ibaku. "Aku tinggal di kos-kosan sempit, makan mie instan tiap hari, motor saja aku harus pinjam teman. Apa kamu tidak kasihan sama ayah dari anakmu ini?" Aku membetulkan letak kacamata hitamku, menatapnya dengan senyum tipis yang penuh kemenangan. "Mas, ingat tidak waktu kamu bilang aku gila? Waktu kamu bilang aku halusinasi? Nah, anggap saja kemiskinanmu sekarang ini juga cuma halusinasi. Coba kamu banyak istirahat dan minum vitamin otak. Siapa tahu besok tiba-tiba kamu kaya lagi." Aku meninggalkannya yang melongo di parkiran pengadilan, masuk ke dalam taksi online yang sudah kupesan. Rasanya puas sekali bisa membalikkan kata-katanya sendiri. Karma itu memang koki yang paling jago. Dia menyajikan hidangan balas dendam dalam kondisi dingin namun rasanya sangat nendang. Setahun berlalu sejak malam geger di resor Cempaka itu. Hidupku berubah drastis, tapi ke arah yang jauh lebih baik. Aku yang dulu dibilang cuma ibu rumah tangga yang kurang piknik, sekarang sudah merintis usaha catering kecil-kecilan. Ternyata, keahlianku memasak, yang dulu cuma dinikmati oleh suami yang tidak tahu terima kasih, sekarang bisa menghasilkan uang sendiri. Pesanan nasi kotaku laris manis. Bahkan Bu Ratna sering memesan cateringku untuk acara arisan beliau. Hubungan kami memang membaik, meski canggung. Bu Ratna dan Pak Hadi sering datang menengok Rio, membawa mainan dan baju baru, berusaha menebus rasa bersalah mereka dengan memanjakan cucu satu-satunya. Mereka tidak pernah lagi menyebut nama Bagas di depanku, seolah nama itu adalah kata kotor yang pantang diucapkan. Bagas sendiri kabarnya masih luntang-lantung. Kadang jadi maklar tanah, kadang jadi sopir lepas. Dia pernah mencoba datang ke rumah untuk menengok Rio, tapi Rio malah ketakutan melihat bapaknya yang sekarang terlihat tua dan tidak terawat. Anak kecil itu jujur. Dia tidak kenal laki-laki asing yang bau rokok murah itu. Akhirnya, Bagas hanya bisa melihat anaknya dari balik pagar, persis pengemis yang mengintip orang makan di restoran. Tragis. Tapi itulah harga yang harus dibayar untuk sebuah pengkhianatan. Malam ini, aku duduk di teras rumah kontrakan baruku yang mungil tapi nyaman. Langit cerah, bintang bertaburan, dan udara terasa sejuk. Tidak ada lagi bau parfum asing yang mencurigakan, tidak ada lagi ponsel yang dijaga ketat. Tidak ada lagi rasa was-was setiap kali jarum jam menunjukkan pukul 12 malam. Aku menyesap teh hangatku sambil tersenyum sendiri mengingat perjalanan gilaku setahun yang lalu. Dulu mereka bilang aku sakit jiwa. Dulu mereka bilang aku paranoid. Tapi lihat siapa yang sekarang tertawa paling akhir. Aku berhasil membuktikan bahwa kewarasanku masih utuh. Justru merekalah yang sempat kehilangan akal sehat karena tertutup cinta buta. Aku, Sinta, janda satu anak yang bahagia, kini bisa tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Dan kalau ada orang yang bertanya apa resep bahagiaku, aku akan jawab dengan lantang. Cukup seret mertuamu ke tempat kejadian perkara, dan biarkan semesta bekerja. Hidup memang kadang lucu. Kita harus melewati fase dianggap gila dulu sebelum akhirnya diakui sebagai pemenang. Tapi tidak apa-apa. Anggap saja itu ujian mental gratis. Sekarang, aku bebas. Bebas dari Bagas, bebas dari drama, dan yang paling penting, bebas menjadi diriku sendiri. Terima kasih, Resor Cempaka. Berkat daging wagyu dan es teh manis yang tumpah itu, aku menemukan kembali hidupku yang sempat hilang.